Ibu, bapak, saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Orang-orang Yahudi sangat memperhatikan asal keturunan mereka. Mereka sangat memperhatikan asal-usul serta nenek moyang yang menjadi pendahulu mereka. Bukan tanpa sebab, mereka memiliki pemahaman teologis tentang tanah. Tanah Tuhan berikan kepada bangsa Israel, dan tanah itu telah dibagi-bagi sedemikian rupa menurut suku-suku yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel, sehingga silsilah serta asal-usul nenek moyang mereka sangat menentukan keberadaan mereka, juga properti tanah yang menjadi hak mereka sebagai ahli waris. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, pada perkembangannya rupa-rupanya masalah asal-usul, masalah nenek moyang, serta masalah keaslian darah yang mengalir di tubuh mereka berubah fungsi. Bukan lagi menjadi sebuah pemahaman iman, tetapi menjadi sebuah prestise tersendiri. Laki-laki Yahudi atau bahkan para pemimpin agama Yahudi mempergunakan itu semua untuk mempertunjukkan, mempertontonkan kebanggaan diri mereka masing-masing. Aku berasal dari suku Benyamin. Aku berasal dari suku Naftali dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi, ibu bapak saudara yang terkasih, masing-masing keturunan mengunggulkan diri sendiri. Dan di samping itu, pada waktu itu berlaku juga norma nilai yang menempatkan laki-laki itu derajatnya, martabatnya lebih tinggi ketimbang para perempuan. Sehingga ibu bapak saudara yang terkasih, para pejabat rohani di Yahudi seringkali berdoa di perempatan-perempatan jalan, dan mereka berseru dengan lantang, Bapa Surgawi atau Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau menciptakan kami sebagai orang Israel dari suku, katakanlah Benyamin, dan kami bersyukur diciptakan sebagai laki-laki. Sebuah doa yang sungguh-sungguh mempertontonkan kebanggaan diri, tetapi sekaligus juga
perendahan martabat dari mereka yang berbeda. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tindakan-tindakan seperti itulah yang dicermati dan diperhatikan oleh Tuhan Yesus, dan ya, Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya, hati-hati dengan sikap dan tindakan berbangga seperti itu, sebab itu bukan seharusnya yang terjadi. Bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah bukan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan bagi dirinya sendiri. Bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah justru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk menjadi berkat bagi segala suku bangsa yang ada di dunia ini. Tetapi ternyata itu tidak terjadi. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan berjalannya waktu, segala sesuatu yang semula dipandang begitu berharga, kemudian dapat disalahgunakan untuk arogansi, kesombongan, keangkuhan diri sendiri. Bagaimanakah dengan kekristenan Ibu, Bapak, Saudara? Apakah sebagai orang Kristen kita mencari kehormatan bagi diri kita sendiri? Apakah sebagai orang Kristen kita justru mencari keuntungan dari status kita sebagai orang Kristen? Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan kita, hati-hati. Mereka yang berlaku seperti halnya para pemimpin Yahudi adalah orang-orang yang sibuk mencari kehormatan bagi diri mereka sendiri. Sementara Anak Manusia, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, bukankah tidak mencari kehormatan? Bukankah tidak mencari status sosial? Bukankah tidak mencari kebanggaan atau bahkan keangkuhan dan kesombongan diri sendiri? Anak Manusia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, sebagai orang-orang Kristen, mari kita kembali mencoba merenungkan kehidupan kita. Mumpung di dalam masa-masa puasa, kita mau melihat, adakah kita telah menjadi orang-orang Kristen yang tidak mencari kehormatan, tidak lebih mementingkan arogansi, kedudukan, kehormatan, dibandingkan dengan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah di dalam Injil Yohanes ini mengingatkan kita
Mari kita jalani kehidupan kita dengan hati yang dengan sungguh-sungguh mengikut Kristus sebagai anak manusia yang bukan datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bukan hadir untuk mencari kebanggaan diri dan kehormatan, tetapi justru bekerja dan berkarya untuk menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam masa puasa ini, izinkan dan mampukan kami untuk meletakkan ego kami di bawah kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Jangan kami menjadi pribadi yang lebih suka menerima penghormatan, penghargaan, dan pujian dari orang lain, tetapi biarlah kami lebih suka menjadi pribadi yang hidup menjadi berkat, sehingga kami boleh membawa kemuliaan dan hormat demi nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tuhan memberkati dan menjadikan hidup Ibu Bapak Saudara menjadi berkat, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.